Menyesal nggak Mas? Menyesal. Ada yang disampaikan untuk anak korban yang masih hidup sampai saat ini Mas? Betul, kepada keluarga ini. Semoga ya, mentalnya kuat. Yuli Ningtyas adalah seorang wanita kelahiran 1991 yang kini berusia 34 tahun. Asal Dusun Pangkal, Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Yuli ini berstatus janda cerai dengan satu anak berinisial AM alias K, berusia 10 tahun. Ternyata sudah cukup lama menjalin hubungan asmara dengan Slamet Effendi, seorang pria berusia 41 tahun asal Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tapi, Slamet yang bekerja sebagai tenaga honorer di SMPN 2 Durenan Trenggalek ini sekaligus merangkap sebagai sopir antar jemput anak sekolah. Ternyata masih memiliki istri sah yang saat ini sedang bekerja di Taiwan, dan dari pernikahannya tersebut telah memiliki 3 orang anak. Slamet yang di rumah kesepian ditinggal istri merantau ke luar negeri bertahun-tahun ini diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Yuli, seorang janda asal Ponorogo sudah hampir 2 tahun lamanya. Namun hubungan serta komunikasi yang dulu intens, beberapa bulan belakangan Slamet merasa Yuli semakin sulit dihubungi dan selalu menolak diajak ketemuan dengan berbagai alasan tidak seperti dulu lagi. Slamet yang curiga dengan gelagat sang kekasih gelap ini lantas mencari tahu apa penyebab Yuli seolah menjauh darinya. Yang kemudian diketahui serta diyakini oleh Slamet jika ternyata Yuli belakangan sering komunikasi lagi dengan mantan suaminya. Ketika dikonfirmasi, Yuli mengatakan jika ia komunikasi dengan mantan suami karena menyangkut soal anak. Hanya saja Slamet yang sudah terlanjur cemburu tak mempercayai itu. Ia merasa telah dibohongi oleh Yuli. Terlebih sejak hari Lebaran Idul Fitri tahun ini Yuli semakin sulit dihubungi dan sama sekali tidak mau diajak ketemuan. Dari sinilah timbul niat buruk dalam hati Slamet pada kekasih gelapnya ini. Bermula pada Rabu 9 April 2025 pagi sekitar pukul 7.23 waktu Indonesia Barat. Slamet sengaja menjemput AM anak Yuli dari sekolahnya lantas diajak check-in di Hotel Bukit Jaas Permai yang beralamat di Kelurahan Taman, Kecamatan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menempati kamar nomor 723. Slamet ini sengaja mengajak anak Yuli digunakan sebagai umpan agar Yuli mau menemui Slamet. Setelah berada dalam kamar, Slamet kemudian menghubungi Yuli dengan mengatakan jika anaknya sedang bersamanya, lalu meminta Yuli datang menemuinya di hotel tersebut. Tapi awalnya Yuli menolak. Slamet yang tak habis akal kemudian mengajak AM anak Yuli untuk berfoto bersama yang lantas dikirimkan pada Yuli. Barulah setelah melihat itu wanita asal Ponorogo itu luluh, mau datang menemui Slamet di hotel tersebut sekitar pukul 9 pagi. Tapi begitu bertemu tak lama kemudian, Slamet langsung mencerca Yuli dengan bertanya terkait hubungannya dengan si mantan suaminya itu, dan memintanya agar tak lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan mantan suaminya. Karena Yuli tak mau menjelaskan ataupun menjawabnya, Slamet lalu pun mulai emosi. Awalnya ia merangkul AM anak Yuli sambil berkata Yuli tak mau menjelaskan, maka bocah tak berdosa itu akan dilukainya. Melihat sang anak yang ketakutan dan menangis, Yuli berusaha merebutnya sambil mengatakan pada Slamet agar tak melibatkan anaknya. Tapi Slamet yang semakin emosi malah memukulkan martil atau palu dari besi yang dipegangnya ke kepala bocah itu hingga berdarah, juga memukul bagian dadanya dengan tangan kosong yang membuat bocah itu pun tak berdaya. Tak berhenti sampai di situ, Slamet yang sudah bak kesetanan selanjutnya juga mengayunkan palunya ke kepala Yuli berulang kali tanpa ampun. Lalu juga mengarahkan pukulan bertubi-tubi dari tangannya pada wanita itu hingga banyak mengeluarkan darah dan meregang nyawa. Beberapa saat kemudian setelah rasa puas melampiaskan amarahnya, barulah sekitar pukul 12 siang Slamet keluar seorang diri dari hotel itu. Ternyata ketika itu Slamet menuju ke Mapolres Trenggalek untuk menyerahkan diri sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, serta mengakui bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya di salah satu kamar Hotel Bukit Jaas Permai, tepatnya di kamar nomor 723. Petugas yang mendengar pengakuan itu pun segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Dan benar saja di kamar yang dimaksud ditemukan 2 tubuh tak berdaya bersimbah darah, yakni seorang wanita yang telah tak bernyawa dan seorang bocah yang terluka parah. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek guna mendapat penanganan. Jenazah korban wanita atas nama Yuli Ningtyas berusia 34 tahun. Lalu dilakukan visum juga otopsi sementara anaknya diberikan perawatan intensif.
Dari hasil otopsi terhadap korban Yulining Tias mengalami 21 luka robekan di bagian kepala, 6 luka robek di dahi, 1 robekan di pangkal hidung, 2 di pipi kanan, dan luka memar di punggung, pipi, dagu, serta di rahang. Sementara itu AM alias K anak dari Yuli mengalami 8 luka robek di kepala dan luka memar di bagian dadanya. Tapi dari info terbaru, kondisi si anak sudah mulai stabil. Dari hasil pemeriksaan terhadap Slamet Effendi si pelaku yang menyerahkan diri, didapatlah fakta jika semua sudah direncanakan olehnya. Saat berangkat ia ternyata sudah membawa sebuah martil atau palu dari besi yang dibawanya dari rumah yang rencananya akan digunakan untuk menghabisi korban jika pembicaraan mereka nantinya ternyata tak membuahkan hasil. Sementara untuk motif atas perbuatan kejinya itu Slamet berkata, jika itu terjadi karena ia cemburu dan sakit hati. Slamet meyakini jika Yuli diam-diam akhir-akhir ini kembali menjalin hubungan dengan mantan suaminya. Tapi ketika Slamet bertanya, Yuli selalu membohonginya. Dari sinilah rasa sakit hati itu muncul karena Slamet merasa dibohongi dan cemburu buta karena ia pun meyakini Yuli memang berhubungan lagi dengan mantan suaminya. Meskipun Yuli selalu berkata tidak dan mencari alasan, Slamet tidak percaya hingga terjadilah peristiwa pembunuhan mengerikan ini. Menyesal nggak mas? Menyesal. Ada yang disampaikan untuk anak korban yang masih hidup sampai saat ini mas? Mental kepada keluarganya. Semoga ya, mentalnya kuat. Karena itu Slamet Effendi dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Selain itu, Slamet juga dijerat dengan pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Sekian kisah ini, mari kita ambil hikmah dan pembelajarannya ya. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.